Baik, langsung saja kita mulai kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bertemu muka, dapat bermuajahah untuk sama-sama mempelajari metode Al-Fahim ya. Seperti ini, metode Al-Fahim ini merupakan metode menerjemah Al-Qur'an mudah dan cepat sesuai dengan pemahaman ulama tafsir ya. Baik, di dalam buku ini, di dalam buku Al-Fahim ini kita akan menerjemahkan Al-Qur'an ayat demi ayat. Dan di dalam menggunakan metode ini nantinya kita tidak akan membahas nahunya seperti apa, sorofnya seperti apa, atau ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya seperti balaghah. Tidak kita pelajari dalam metode ini. Jadi dalam metode ini kita hanya fokus untuk menerjemah Al-Qur'an ya, tanpa mempelajari ilmu-ilmu kaidah bahasa Arab. Jadi buku ini sangat cocok untuk orang yang belum bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Arab ya, tapi sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan ingin memahami arti tiap-tiap kata, arti tiap-tiap ayat yang nantinya akan dibaca. Nah, bagi yang tidak bisa bahasa Arab sekalipun bisa menggunakan metode ini, apalagi yang sudah bisa bahasa Arab, maka akan lebih mudah lagi mempelajari metode Al-Fahim ini. Baik, sebelum kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu silakan dibuka bukunya di halaman yang pertama ya. Di situ dilihat halaman pertama ya. Di situ di halaman pertama ada kamus cerdasnya di situ. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ yang pertama ada di situ petunjuk penggunaan kamus cerdas ya. Yang pertama bisa dilihat pencarian lafal berdasarkan huruf pertama tanpa merujuk kata dasarnya atau tanpa harus tahu ilmu sorofnya. Ya, jadi dalam kamus cerdas ini disusun betul-betul mengikuti awal setiap kata, setiap ayat dalam Al-Qur'an. Misalnya di situ dilihat ya'lamuna. Kata ya'lamuna langsung saja dicari di huruf ya tanpa harus tahu ya'lamuna asal katanya apa. Kalau bicara sorof misalnya ya'lamuna asalnya yaitu alima, jadi di huruf ain carinya kalau di kamus biasa. Sedangkan di sini di metode Al-Fahim, di dalam kamus cerdasnya kita tidak usah menggunakan ilmu sorof ya, tapi langsung saja merujuk pada huruf awalnya ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwasanya kalau kita mau cari kata ya'lamuna maka tinggal cari aja di huruf ya-nya. Nah, nanti di situ akan langsung ketemu artinya. Paham ya? Berikutnya yang nomor 2 ya, petunjuk penggunaan kamus cerdas ini. Yang kedua adalah jika pencarian lafal tidak ditemukan pada huruf pertama, maka carilah pada huruf yang kedua. Ya, misalnya kata fayakhruju. Fayakhruju misalnya dicari di huruf fa, pasti nggak akan ketemu ya. Kalau nggak ketemu kata fayakhruju, fa-nya diabaikan dulu, kemudian cari di huruf berikutnya yaitu di huruf ya. Nah, nanti akan ketemu dengan kata yakhruju. Nah, disitulah yakhruju arti yang kita maksud. Jadi fayakhruju ini ada 2 kata ya. Jadi fa sendiri, yakhruju sendiri. Nanti fa
ada artinya sendiri, yakhruju juga ada artinya sendiri. Ya. Nanti misalnya kalau nggak ketemu di huruf yang kedua misalnya, kita cari aja langsung di huruf yang ketiganya huruf apa. Nah, nanti akan ketemu arti yang kita tuju, arti yang kita cari. Nah, udah maksimal hanya sampai huruf yang ketiga saja ya. Kalau huruf pertama nggak ada, cari di huruf yang kedua. Huruf yang kedua nggak ada, cari di huruf yang ketiga. Baik, berikutnya ketentuan atau petunjuk penggunaan kamus cerdas yang ketiga adalah dalam mencari lafal atau kata dalam Al-Quran itu atau lafaz Al-Quran itu, ya, lafaz ayatnya. Dalam mencari lafal ayat, lafal kata, abaikan alif lam, ya, baik itu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Misalnya kata al-maghdubi, ya, kata al-maghdubi itu awalnya ada alif lamnya. Nah, kalau sudah tahu di situ ada alif lam di awalnya, abaikan alif lamnya, cari di huruf mimnya berarti, ya. Jadi al-maghdubi, alnya diabaikan, kita cari di huruf mimnya, ya, yaitu kata maghdubi. Nanti akan ketemu, ya, arti dari maghdubi, ya. Jadi poin ketiga ini, kalau ada kata yang diawali alif lam, baik itu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, abaikan saja, ya. Berikutnya yang keempat ketentuannya, ya, petunjuk penggunaan kamus cerdas ini yang keempat adalah dalam mencari lafal abaikan harokat akhirnya, ya. Jadi nanti ada kata di dalam ayat harokatnya beda-beda, tapi katanya sama, tapi harokat akhirnya beda-beda. Misalnya yauman bisa yaumi, bisa yaumu misalnya. Nah, itu sebenarnya satu kata, itu juga, yaum juga. Makanya abaikan saja harokat akhir suatu kata. Yang penting dia katanya sama, hurufnya sama dari awal sampai akhir, ya. Yaum misalnya, ada yauman, ada yaumin. Nah, jadi cari di kata yaum, ya, nanti akan ketemu kata yang dimaksud. Berikutnya yang ke berapa? Kelima, ya. Kelima. Ada kalanya terdapat dua lafal atau lebih, ya, di dalam kamus cerdas. Hal tersebut agar mudah menemukan terjemah yang sesuai. Jadi nanti di dalam kamus ada dua kata atau bahkan tiga kata nanti, ya, yaitu untuk memudahkan kita dalam menentukan artinya. Ya, misalnya di dalam kata ibtala, coba dilihat di kamusnya di halaman 1, di situ ada kata ibtala, ya, artinya dia menguji. Ketemu di situ? Iya, ada. Nah, ibtala artinya dia menguji. Nah, tapi di bawahnya di situ ada ibtala Ibrahim rabbuhu, artinya Tuhan menguji Ibrahim. Nah, jadi kalau di ayat tersebut ternyata sudah terangkai tiga kata, maka itulah yang kita cari, itulah yang akan kita tulis nantinya di lembar praktek. Kalau ibtala aja misalnya, ya, berarti kita tulisnya dia menguji sesuai yang ada di kamus. Tapi kalau di ayat tersebut, wah, ternyata sudah terangkai nih di ayat ini, di lembar praktek, tiga kata ini sudah terangkai, ibtala Ibrahim rabbuhu. Nah, tinggal ditulis aja, ya, yang sudah terangkai ini, ya, artinya. Nah, mudah-mudahan paham, ya. Nanti kita akan praktek langsung. Baik, selanjutnya yang keenam, ya. Yang keenam ketentuannya, petunjuknya yaitu terjemah yang terdapat di dalam kurung ada kalanya menunjukkan terjemah secara lafal atau tekstual, dan ada kalanya menunjukkan terjemah secara tafsir atau kontekstual. Nah, jadi di dalam kamus cerdas ini nanti kita akan menemukan tanda di dalam kurung atau terjemah yang ada dalam kurungnya. Nah, itu maksudnya
terjemah itu bisa maksudnya itu arti tekstualnya, bisa juga nanti arti tafsirnya, ya. Berikutnya yang 7, poin ke-7, jika terjemah suatu lafal terdapat dalam kurung, maka tulislah dalam kurungnya juga. Nah, tadi ini terkait dengan poin sebelumnya yaitu nomor 6. Jadi kalau di dalam kamus ini sudah ada artinya itu di dalam kurung, maka dalam kurungnya juga tetap ditulis ya di lembar praktek nantinya. Tetap ditulis yang ada di dalam kurungnya. Berikutnya yang poin ke-8 ya. Satu lafal bisa memiliki beberapa terjemah. Ya, oleh karena itu pilihlah terjemah yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam menerjemah. Nah itu, jadi di dalam kamus nantinya ada satu lafal itu memiliki beberapa arti. Ya, nanti kita akan memilih ya mana kira-kira arti yang sesuai dengan kata yang dimaksud. Nah, berikutnya yang nomor 9, angka pada footnote atau catatan kaki menunjukkan nama surat dan ayat dalam Al-Quran. Nanti ada footnote-nya ya di dalam kamus cerdas itu. Misalnya Quran surat 2 ya, titik 24 misalnya. Quran surat 2 titik 24. Apa maksudnya? Maksudnya terjemah itu untuk Al-Quran surat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Jadi khusus tuh terjemah itu karena sudah dikasih footnote. Footnote-nya misalnya menunjukkan atau tertulis di situ Quran surat 4 Quran surat 2 ayat 4 misalnya. Jadi di situ terjemahnya untuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 khusus tuh ya untuk arti itu ya untuk surat Al-Baqarah ayat 4 itu contohnya. Berikutnya nomor 10, angka pada footnote atau catatan kaki yang di dalam kurung menunjukkan urutan lafal dalam Al-Quran karena terdapat lafal yang sama pada ayat tersebut namun beda terjemahnya. Nah, di footnote nanti kita akan ketemukan ada Quran surat keberapanya lalu ayat berapanya. Nah, setelah itu nanti ada dalam kurungnya. Dalam kurungnya itu menunjukkan urutan kata ya di dalam Al-Quran karena di ayat tersebut ada kata yang sama. Nah, nanti sudah ditentukan apakah ini untuk kata yang pertama, apakah untuk kata yang kedua, atau yang keberapa, tergantung nanti di dalam kurungnya. Kalau misalnya di sini ya, Quran surat 3 ayat 7 dalam kurung 1. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya terjemah tersebut untuk surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 7 dan urutan lafalnya yang pertama. Nah, nanti ada banyak lafalnya ya. Berarti kalau dalam kurungnya ada angka 1 di situ, maka itu urutan lafalnya buat yang pertama. Ya, nanti kita akan praktek untuk lebih paham lagi. Berikutnya yang terakhir ya, di dalam footnote atau catatan kaki ada kalanya terdapat penjelasan maksud atau tafsir suatu lafal. Nah, nanti di dalam footnote yaitu nanti ada tulisan tafsir ya. Itu untuk menjelaskan bahwa maksud lafal tersebut apa. Itu sudah dijelaskan di footnote-nya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami petunjuk cara penggunaan kamus cerdas ini ya. Jadi sekali lagi di dalam metode Al-Fahim ini kita tidak membahas nahunya seperti apa, sorofnya seperti apa, dan kaidah-kaidah bahasa Arab lainnya ya. Tetapi kita hanya akan fokus menerjemahkan kata demi kata, lafal demi lafal sesuai kamus cerdas ya yang sudah disusun untuk memudahkan para pembelajar sekalian. Baik, selanjutnya teknik pembelajaran metode Al-Fahim. Di situ
sudah ada, sudah tertulis persiapannya. Pertama, gunakanlah pensil ya untuk menerjemahkan, untuk menuliskan terjemah pada setiap lafal agar mudah dihapus jika terjadi kesalahan dalam menulis terjemahnya. Jadi nanti usahakan pakai pensil ya, tidak usah pakai pulpen. Supaya kalau pakai pensil itu gampang, kalau salah nulis bisa dihapus ya, biar lebih bersih aja tulisan kita ya. Itu yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, tulislah terjemah di bawah lafalnya ya. Jadi kalau yang sudah pernah mondok pesantren ya, ini misalnya ya, ini ayat Al-Qur'annya ya, di bawahnya ya kita tulis terjemahnya ya. Kemudian praktek membaca, nanti juga akan ada praktek membaca ya, setelah diartikan ayat demi ayatnya ya, nanti ada praktek membacanya. Yang pertama, praktek membaca per kata, yaitu membaca lafal beserta terjemah secara kata demi kata. Nanti akan baca ya lafal Arabnya, lafal Al-Qur'annya dengan artinya, lafal Al-Qur'an dengan arti, lafal Al-Qur'an dengan arti ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca per kalimat, yaitu membaca lafal secara kalimat beserta terjemahnya dengan menggunakan kalimat yang dipahami. Oleh karena itu, terjemah yang di dalam kurung ada kalanya dibaca dan ada kalanya tidak. Ya, jadi nanti setelah baca kata demi kata, Arab dengan arti, Arab dengan arti, Arab dengan arti sampai ayat selesai. Nanti yang kedua akan kita baca tuh ayatnya sampai full, lalu terjemahnya. Nah, nanti ada yang di dalam kurung itu, ada kalanya dalam kurungnya dibaca, ada kalanya dalam kurungnya tidak dibaca. Nanti sesuaikan dengan kalimat yang kita pahami. Baik, itu aja ya untuk penjelasan mengenai petunjuk penggunaan kamus cerdas dan bagaimana teknik pembelajaran metode Al-Fahim ini. Baik, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja dibuka bukunya di surat Al-Fatihah ya. Yuk, silakan dibuka surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihahnya dibuka, sudah dibuka? Ya. Baik, langsung saja di situ di kata yang pertama ya, yaitu bismi. Ya, kata bismi. Nah, langsung saja kita cari di huruf ba. Yuk, silakan dibuka kamus cerdasnya, dicari di huruf ba, lalu sin, bismi, kita cari yuk. Yuk, dicari bismi. Cari, ada yang udah ketemu? Ba ya. Ya, dari ba langsung dicari dari ba, bismi. Kita cari di situ. Ah, ada tuh di halaman 28. Ketemu nggak halaman 28? Ya, ada. Nah, di situ sudah ada bismi. Artinya apa di situ? Dengan nama. Dengan nama. Silakan ditulis di bawah lafal Al-Qur'annya ya, di bawah bismi tulis dengan nama. Sudah? Setelah sudah, lanjut kata berikutnya itu Allahi. Allah udah tahu ya artinya ya. Kalau Ya, udah tahu, kalau udah tahu boleh ditulis, boleh enggak ya. Kalau artinya sudah tahu, boleh ditulis, boleh enggak, silakan saja. Berikutnya Ar-Rahmani. Nah, ini Ar-Rahmani ini ada alif lam qamariyah ya. Maka berarti alif lamnya diabaikan, langsung kita cari di huruf ro. Yuk kita cari di huruf ro. Kata Rahman jadinya ya. Dicari kata Rahman. Yuk dibuka kamus cerdasnya, kita cari Rahman. Udah ketemu belum? Rahman, ha mim Rahman. Nah, ada tuh di halaman 59. Ketemu enggak? Halaman 59 di situ ada Rahman di dalam kamus cerdas. Sudah ketemu? Oh iya. Nah, kalau sudah ketemu langsung aja ditulis. Apa di situ artinya? Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Silakan ditulis ya. Yangnya di dalam kurung ya? Ya, dalam kurung. Ditulis juga yangnya ya di dalam kurung.
yang Maha Pengasih. Rahman. Nah, Sudah, berikutnya Ar-Rahimi. Nah, itu ada alif lam syamsiyah. Oh, tadi Ar-Rahman alif lam syamsiyah ya. Ar-Rahman tadi alif lamnya alif lam syamsiyah, bukan alif lam qamariyah. Nah, Ar-Rahim juga termasuk alif lam syamsiyah. Alif lamnya diabaikan ya. Jadi kita cari dari huruf ro-nya. Jadi kata rahim. Ya, kita cari ro, rahim. udah sama di halaman 59. Oh iya, tadi ya, sama di halaman 59 di atasnya ya. Iya. Rahim. Apa di situ artinya? Maha penyayang. Maha penyayang. Silakan ditulis di bawah kata Ar-Rahimi ya, di lembar praktek di surat Al-Fatihah tadi. Ar-Rahimi di bawahnya ditulis Udah. Maha penyayang. Sudah ya? Oke, berikutnya lanjut ke ayat berikutnya yaitu Alhamdu. Alhamdu juga nih, alif lam juga. Alhamdu alif lam qamariyah. Makanya carinya di huruf Ha. H ya, jadi hamdu. Hamdu. Yuk kita cari di huruf H, buka kamusnya. H, hamdu, cari dari H terus mim, ham. Halaman 52. 52 ya, di situ ada ya hamdun, dalnya nggak ada harokatnya ya. Ya itu dibuat agar untuk memudahkan. Kadang-kadang bisa jadi dalnya itu fatatain atau kasrotain atau harokat lainnya sengaja itu dihapus ya, menunjukkan bahwa harokat apapun di akhirnya itu sama saja artinya. Di situ hamdun artinya pujian, tapi di bawahnya ada alhamdu. Sudah ada alif lamnya yang bersambung, alhamdu artinya segala puji. Nah, berarti tulis artinya segala puji ya. Tulis yang sesuai yaitu segala puji. Yo ditulis silakan, segala puji. Alhamdu artinya segala puji. Sudah? Sudah. Oke, berikutnya lillahi. Nah, lillahi ini ada dua kata ya, terdiri dari dua kata. Satu li, satu lagi Allah. Berarti ada dua kata ya. Nah, kita cari dulu di kata li. Yo, dicari li. Li mana ya? Li. Kita cari li. Sudah ketemu di halaman 89 ya, yang belum ketemu langsung saja ya di halaman 89. Li. Ya. Nah, di situ li banyak banget ya artinya. Untuk, bagi, kepada, milik dan seterusnya banyak banget. Nah, yang mana tuh li yang kita maksud? Kita lihat aja untuk footnote-nya ya. Di 842 footnote-nya ada nggak ya yang buat surat Al-Fatihah ayat 2? Coba kita lihat 842 footnote-nya. Oh iya, pas banget nih 842. Ternyata footnote-nya Quran surat 1 ayat 2 ya, atau Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Berarti ini pas ya. Kata yang kita cari yaitu kita sedang mengartikan Al-Fatihah ayat yang kedua. Nah, berarti di footnote yang nomor 842 ini arti yang kita maksud apa? Bagi. Iya, jadi li di sini artinya bagi. Berikutnya Allah, lillahi berarti artinya bagi Allah. Ya, silakan tulis di bawah lillahi artinya tulis bagi Allah. Sudah? Berikutnya Robbi. Ya, Robbi berarti di huruf ro. Kita cari yuk, Robbi, cari di huruf ro. Ro mana ya? Kita cari. Ro di halaman 58. Ya, kita cari di halaman 58 coba. Robbi. Sudah ketemu di situ artinya apa? Robbi. Di sini ada dua. Oh iya, di sini ada dua ya. Ada Rob ya tanpa harokat ya, hanya bertasdid saja yang artinya Tuhan. Ada Robbi artinya ya Tuhanku. Tapi Robbi yang artinya Tuhan ya Tuhanku itu
ada footnote-nya 463. Kita lihat 463 footnote-nya itu untuk Quran surat 2 ayat 126. Berarti bukan ini kata yang kita maksud. Berarti satu-satunya pilihan yaitu yang di atasnya, Rob, artinya Tuhan. Yuk silakan tulis Tuhan ya. Robbi di situ artinya Tuhan. Baik, berikutnya kata al-alamina. Nah, ini juga ada alif lamnya, alif lam qamariyah. Berarti dicari di huruf ain ya. Cari huruf ainnya, alamina. Yuk kita cari alamina. Ain lam alamin. Alamin mana ya? Sudah ketemu? Ada di halaman 73. Di situ alamina artinya apa? Semesta alam. Tapi di situ ada juga artinya semua umat. Iya. Ada footnote-nya ya, nomor 600 ya, 611 footnote-nya. Tapi kalau kita lihat 611 di situ footnote-nya untuk Quran surat 2 ayat 47. Jadi untuk surat Al-Baqarah ayat 47. Berarti bukan ini kata yang kita maksud, karena kita sedang menerjemahkan surat Al-Fatihah. Jadi alamina di situ semesta alam. Yuk silakan ditulis semesta alam di bawah kata al-alamina. Sudah? Sudah. Oke, berikutnya ayat ketiga surat Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmani. Ar-Rahmani tadi sudah kita tulis ya. Ar-Rahmani artinya apa? Yang maha pengasih. Boleh ditulis, boleh enggak, terserah ya. Yang mau tulis silakan, yang tidak tulis pun tidak apa-apa karena sudah kita tulis sebelumnya. Berikutnya Ar-Rahimi. Nah, ini juga sama ya. Tadi Maha Penyayang. Ya, Maha Penyayang. Ini juga sama karena sudah pernah ditulis. Boleh kita tulis lagi, boleh enggak, terserah ya. Itu untuk ayat 3 surat Al-Fatihah. Berikutnya ayat keempat ya. Maliki. Maliki kita cari di huruf mim. Maliki. Yuk kita cari. Mim terus lam. Maliki. Kita cari Maliki. Dari mim ya. Mim. Maliki. Ada yang sudah ketemu? Maliki. Ada yang ketemu? 98 ya. Ya, halaman 98 di situ Maliki ada. Nah, sudah ketemu? Maliki. Oh iya. 98. Apa artinya di situ? Pemilik. Iya, pemilik. Tulis artinya pemilik. Maliki, pemilik. Sudah? Sudah. Berikutnya yaumi. Yaumi berarti di huruf ya kita cari. Yaumi. Yaumi. Ya waw mim. Yaumi. Ya waw mim. Biasanya sih halaman-halaman terakhir nih ya. Kalau ya dan waw biasanya halaman-halaman terakhir. Udah ketemu belum? Yaumi. Yaumi. Nah, di situ ada di halaman 130. Ya, 130 di situ ada yaumi. Ada di situ? Ada. Ya, yaumi artinya apa? Hari. Nah, tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, jangan tulis dulu yaumi di situ. Tunggu dulu, jangan tulis dulu. Kenapa? Karena yaumi di sini banyak nih pilihannya. Ada yaum, ada yaumul akhir, ada yaumuddin, ada yaumul qiyamah. Nah, kita sedang mencari, kebetulan di sini yang kita cari apa?
Yaumiddin. Nah, di situ udah ada tuh di kamus yaumiddin. Yaumiddin. Maka kita cari, kita pilih yang yaumiddin. Artinya apa di situ? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Ya. Ya, silakan tulis yaumiddin. Yauminya itu hari, ad-dinnya di situ pembalasan. Makanya kita dalam mencari kamus ya harus diperhatikan betul. Kalau kata yang sudah kita cari ketemu, kita lihat bawahnya ada nggak nih kata-kata yang sudah bersambung, sudah terangkai 2 kalimat atau bahkan 3 kalimat. Kalau tidak ada yang terangkai, berarti yang satu kata aja yang kita ambil, yang kita pilih. Tapi kalau ternyata di bawahnya ada yang terangkai 2 kata, ya, yang sesuai dengan kata yang kita cari, maka ambil, pilih ya kata yang sudah terangkai tadi. Seperti contoh yang barusan yaitu yaum. Yaum ternyata kalau kita lanjutkan di sini yaumiddin. Makanya ketika di kamus sudah ada yaum, di bawahnya itu yaumiddin, kita ambil yaumiddin artinya hari pembalasan. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu Al-Fatihah ayat yang 4. Nah, selanjutnya ayat 5. Iyyaka. Yuk kita cari sama-sama. Iyyaka. Berarti di huruf hamzah ya. Iyyaka. Biasa di awal-awal nih. Iyyaka. Atau mau ke huruf ba ya. Iyyaka. Hamzah terus iya cari. Hamzah lalu iya. Iyyaka. Ada yang sudah ketemu? Belum. Kita cari, kita lihat. Oh, ini ada di halaman 26. Ya, dicari, lihat halaman 26, ketemu 26? Ya, sudah. Nah, itu di bawahnya tuh ada ya. Iyyaka. Apa di situ artinya? Iyyaka hanya kepadamu. Ketemu? Iyyaka. Iyyaka hanya kepadamu. Silakan ditulis. Artinya iyyaka hanya kepadamu. Hanya kepadamu, tulis dalam kurung hanyanya ya. Hanyanya harus ditulis juga iya. ya sesuai yang ada di kamus. Hanya dalam kurung tertutup kepadamu. Kepadamunya mu-nya pakai M gede ya, M besar karena mu-nya itu menunjukkan Allah. Ya, walaupun di kamusnya kepadamu M-nya di situ kecil, tapi di dalam arti di situ yang kita tulis M-nya besar, M-nya kapital agar kita bisa membedakan ya untuk Allah atau untuk makhluk. Jadi apa tadi? Hanya kepadamu iya. Berikutnya na'budu. Na'budu. Yuk kita cari di huruf nun. Na lalu ain. Na'budu. Di huruf na lalu ain. Na'budu. Mana ya? Na'budu. Na'budu. Na ain lalu ba. Na'budu. Nah, ini dia di 104. Halaman 104. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah ya. Nah, di situ ada artinya. Apa tuh artinya? Kami menyembah. Ya, silakan ditulis. Tunggu. Tapi di situ di bawahnya ada kata alla na'buda. Nah, supaya nanti nggak bingung lagi. Yang ini tulis juga nih, biar sekalian nanti. Ya, alla na'buda ya di bawah kata na'budu. Itu ada alla na'buda ya, footnote untuk footnote 1009 ya. Artinya bahwa kita tidak menyembah. Tulis dulu aja nih biar lebih mudah. 1009 footnote-nya yaitu untuk Quran Ali Imran ya, Al-Quran surat 3 ayat 64 ya. Tulis dulu aja ya. Quran surat 3 ayat 64 yaitu Ali Imran ayat 64. Silakan dicari ya di apa tuh namanya lembar prakteknya. Silakan cari surat Ali Imran ayat 64. Sudah ketemu? 60. Di dalam kata Allah na'buda, silakan ditulis artinya bahwa kita tidak menyembah. Allah na'budu. Artinya bahwa kita tidak menyembah. Jadi itu sudah terangkai satu kata ya, terangkai satu kata, satu kalimat ya.
Ya nanti nggak bingung-bingung lagi. Pokoknya na'budu artinya kami menyembah. Sudah? Udah. Nah yang tadi jangan lupa tuh na'budunya di surat Al-Fatihah ditulis juga. Kami menyembah. Tulis. Kami menyembah. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah kita lanjut ke kata berikutnya. Wa iyyaka. Wa, ada yang tahu wa artinya apa? Dan. Wa dan, ya ini sudah familiar ya. Wa artinya dan. Wa iyyaka dan. Nah, iyyaka tadi sudah ketemu ya. Iya. Sudah kita artiin yang tadi tuh. Iyyaka na'budu wa Hanya kepadamu. Iya betul. Boleh tulis, boleh enggak? Yang tulis silakan. Wa iyyaka artinya dan hanya kepadamu. Boleh tulis. Yang lebih enak ya ditulis ya biar jelas. Tapi kalau yang sudah ngerti ya nggak apa-apa, nggak ditulis juga ya. Jadi wa iyyaka artinya dan hanya kepadamu. Berikutnya nasta'inu. Nah, apa nih artinya? Kita cari di huruf nun, di huruf na, lalu sin. Nasta'inu, nasta'inu. Yuk kita cari di kamus cerdasnya. Nasta. Nah, ada tuh di halaman 103. Ya, 103. Sudah ketemu 103 di kamusnya, di situ ada Ada. nasta'inu. Apa artinya? Kami meminta Kami pertolongan. meminta pertolongan. Silakan ditulis. Nasta'inu artinya kami meminta pertolongan. Selesai deh Al-Fatihah ayat 5. Lanjut ayat 6 Al-Fatihahnya. Ihdina. Berarti dicari di hamzah. Ihdina, hamzah lalu ha. Ihdina. Yuk kita cari. Ihdina. Sudah ketemu? Ada di halaman 25. Halaman 25 di kamus cerdasnya. Ihdina. Sudah ketemu ihdina? Ada di situ di halaman 25. Ihdina artinya apa di situ? Tunjukilah kami. Ya, artinya tunjukilah kami. Silakan ditulis ihdina artinya tunjukilah kami. Sudah? Selanjutnya kita ke kata berikutnya. As-sirata. Nah, ini as-sirata juga alif lam syamsiyah. As-sirata alif lam syamsiyah. Abaikan alif lamnya, kita cari di huruf berikutnya yaitu huruf shad. Ya, as-sirata carinya di huruf shad yaitu sirat. Kita cari di huruf shad lalu ra, sirat. Yuk cari di kamus cerdas. Sirat. Ada yang sudah ketemu? Sirat. Shad lalu ra, sirat. Sirat. Di situ di halaman 67. Iya, 67. Apa di situ artinya? Jalan. Jalan. Ya silakan ditulis jalan. Jadi as-sirata artinya jalan. Selanjutnya al-mustaqima. Berarti sama kayak tadi, ada alif lamnya ya. Diabaikan alif lamnya, kita cari mustaqima. Jadi dicari di huruf mimnya, lalu di huruf sin. Mustaqim. Yuk kita cari mustaqima. Mim ya, dari mim. Lalu sin, mustaqim. Qaf habis ta lalu qaf. Ada. Halaman berapa? Udah ketemu? 95. 95. Ya, 95. Apa di situ artinya? Yang lurus. Yang lurus. Iya, silakan ditulis. Mustaqima, yang lurus artinya. Selesai deh ayat 6 ya. Lanjut nih ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah. Sampai sini mudah ya? Ya, mudah. Jadi emang di metode ini dibuat dengan mudah agar tidak membingungkan. Jadi dibuat semudah mungkin.
Yuk kita lanjut ayat 7. Siroto. Oh, tadi udah ada tuh ya, siroto. Apa artinya? Jalan. Jalan. Boleh tulis, boleh enggak. Yang mau ditulis silahkan tulis jalan. Berikutnya alladzina. Alladzina ini bukan alif lam ya. Ini memang katanya seperti itu. Jadi tetap alladzina dicari di huruf hamzah lalu lam. Alladzina. Yuk kita cari alladzina di huruf hamzah lalu lam. Alladzina. Alladzina. Ada yang sudah ketemu? Alladzina. Alladzina. Nah, ada tuh di halaman 18. Ada? Ketemu halaman 18? Iya. Nah, di situ wah banyak juga nih arti pilihan-pilihan artinya. Jadi ada orang-orang yang, ada yaitu orang-orang yang, ada yang berasal. Ada 3 pilihan arti di situ. Yang mana nih yang akan kita tulis di apa tadi ya, di surat Al-Fatihah ayat yang 7. Alladzina. Kita lihat dulu footnote-nya. Ada enggak nih footnote-nya yang menunjukkan Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 7. Misalnya dilihat di footnote 140 itu Al-Qur'an surat 2 ayat 3. Oh, bukan berarti, karena Quran surat 2 ini Al-Baqarah. Ya, bukan. Berarti footnote 140 bukan. Kalau 141 situ footnote-nya Al-Qur'an surat 4 ayat 23. Ya, surat An-Nisa. Bukan. Berarti orang-orang yang ya, yang tidak ada footnote-nya yang kita tulis untuk arti alladzina yang ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Ya, jadi tulis alladzina artinya orang-orang yang. Iya. Orang-orang yang. Sudah? Sudah. Berikutnya kata an'amta. Ya, silakan dicari an'amta dari hamzah lalu nun. An'amta. Yuk, kita cari lagi. Mana ya an? Ada yang sudah ketemu? An'amta. 23. An'amta. 24 ya. Oh ya, halaman 24 ya. Di situ ada an'amta. Apa di situ artinya? Kau berikan nikmat. Kau berikan nikmat. Langsung tulis ya. Ya, di bawahnya itu. Di bawah an'amta artinya kau berikan nikmat. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Alaihim. Alaihim cari di huruf ain lam. Alaihim. 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 Di huruf ain. Cari di huruf ain. 73. 73. Sebentar 73. Saya belum ketemu. Alaihim 73. Ya, betul, di situ ada alaihim. Nah, tapi banyak tuh pilihannya, pilihan artinya. Ada atas mereka, ada kepada mereka, ada bagi mereka. Coba kita cek dulu footnote-nya. Di situ kepada mereka misalnya ada di footnote nomor 598. Kita cek 598 footnote-nya. Quran surat 1 ayat 7. Nah, berarti ini nih. Ya, yang di dalam footnote yang kita maksud atau yang kita tuju. Nah, di situ ada dalam kurungnya. 1, 2 ada dalam kurung ya. Iya. Di footnote-nya. Nah, itu menunjukkan arti ini untuk kata yang pertama dan kata yang kedua, arti alaihimnya ini. Apa tadi? Alaihim artinya berarti kepada mereka. Kepada mereka ya, kepada mereka silakan ditulis kepada mereka. Di situ ada 2 berarti ya, di ayat 7 surat Al-Fatihah alaihimnya ada 2.
Iya. Ya, tulis alaihim artinya kepada mereka. Dua-duanya tulis kepada mereka, alaihim satunya juga kepada mereka. Sudah? Sudah. Oke, berikutnya ghairi. Ghairi, kita cari lagi ghairi. Gha lalu ya, ghairi. Ghairi. Sudah ketemu belum? Ada di halaman 76. Ya, 76. Di situ ada ghair. Ghair. Ada 3 tuh pilihan artinya. Ada bukan, tanpa, selain. Nah, yang footnote-nya kita cek dulu. Footnote tanpa itu 639. 639 footnote-nya Quran surat 2 ayat 61. Oh, bukan. Berarti coba cek footnote berikutnya selain. Ya, footnote-nya 640. 640 Quran surat 2 ayat 173. Oh, bukan. Berarti arti yang kita maksud adalah bukan. Bukan. Tulis ghairi artinya bukan. Sudah? Sudah. Berikutnya al-maghdubi. Nah, ini ada alif lamnya. Masih ingat? Alif lamnya diabaikan ya. Dicari di huruf mim. Maghdubi, cari maghdubi. Mim lalu ghain. Maghdubi. Yuk kita cari maghdubi. Maghdubi, maghdubi. Ada yang sudah ketemu? Maghdubi. Mim ghain dad mag. Ada tuh di halaman 97. Silakan dilihat halaman 97 di kamus cerdasnya. Maghdubi ketemu enggak? Maghdubi. Ada di halaman 97. Iya. Apa di situ artinya maghdub? Maghdubi atau maghdub? Jalan yang ditimpakan. Jalan yang ditimpakan murka. Nah, di situ ada dalam kurung jalan ya, jalan ada dalam kurung. Tetap tulis jalannya di dalam kurung. Jadi al-maghdubi artinya jalan yang ditimpakan murka. Silakan ditulis. Jalan yang ditimpakan murka. Ya, sudah. Sudah? Berikutnya alaihim. Tadi sudah ya, sudah Iya. diartiin. Apa tadi artinya? Kepada mereka. Selanjutnya wala. Wala dhalin. Walanya dulu nih. Wala. Wa pasti tahu ya, wa artinya apa? Dan. La. La ini artinya apa nih? La. Kita Tidak. cari dulu untuk memastikan ya. Karena la sepertinya banyak nih artinya la. Jangan sampai salah pilih. Udah ketemu la? Di situ ada di 88, halaman 88. Iya. Wow, banyak banget ya artinya. Ada Footnote. tidak, tidaklah, tidak ada, tidak pula, bukan, dan seterusnya. Kita cek satu-satu nih. Harus kita cek satu-satu footnote-nya. Di situ ada tidaklah, footnote 804. Mana footnote-nya? Quran surat 2 ayat 48. Oh, bukan. Lalu tidak ada ya. Footnote 805 Quran surat 2 ayat 2. Oh, bukan. Sedangkan kita lagi nyari Al-Fatihah ya. Berikutnya tidak pula. 806 footnote-nya kita cek. 806 Quran surat 2 ayat 38. Oh, bukan. Kita lagi nyari Al-Fatihah ayat 7. Selanjutnya kita cari lagi. Bukan. Footnote 807. Surat 1 ayat. Nah, ini dia footnote 807. Di situ Quran surat 1 ayat 7. Ini yang kita cari. Ya. Yaitu Quran surat 1 atau surat Al-Fatihah ayat yang 7. 807 ya footnote-nya. Apa artinya? Bukan. Silakan ditulis. Wala artinya berarti dan bukan. Ya, karena la banyak tuh ternyata artinya. Makanya lihat kamus dulu untuk memastikan, jangan sampai salah nanti dalam menulis artinya. Sudah? Sudah. Berikutnya, wah terakhir nih kata abdolin. Ini ada alif lam syamsiah ya. Diabaikan alif lamnya, kita cari di huruf
Dod. Ya, cari huruf dod. Dolin. Dod lalu lam. Dod, lam. Ya, cari huruf dod. Dod. Kita cari. Sudah ketemu belum? Ada di situ di halaman 68. Ya, halaman 68 di situ ada dolun sama dengan dolin, sama aja berarti ya. Dolun sama dengan dolin artinya sama aja. Di situ ada dua tuh, ada orang-orang sesat, ada jalan orang-orang sesat. Nah, kalau ada dua gini kita cek dulu footnote-nya. Di situ ada footnote jalan orang-orang sesat di nomor 551. 551 di situ untuk Quran surat 1 ayat 7. Nah, berarti pas nih, cocok ya dengan kata yang kita cari yaitu Quran surat 1 ayat 7 yaitu Al-Fatihah ayat 7. Makanya di situ yang benar yang sesuai adalah jalan orang-orang sesat. Ya, silakan tulis. Jalannya di situ ada dalam kurung ya. Berarti itu arti tafsirnya ya. Kalau kamus tekstualnya, kalau arti tekstualnya dolin itu artinya orang-orang sesat ya. Tapi karena di sini di metode Al-Fahim ini bukan hanya arti secara tekstual tapi juga menggunakan arti tafsir, arti kontekstual, maka kita tulis sesuai apa yang sudah ada di kamus cerdas ini. Apa tadi artinya? Jalan orang-orang sesat. Oke, alhamdulillah selesai ya kita mengartikan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, selanjutnya kita akan praktek membaca ya. Ikutin saya ya. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, berikutnya ayat kedua. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berikutnya ayat ketiga. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki pemilik. Yaumiddin hari pembalasan. Maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Berikutnya ayat ke-6. Ihdina
Ihdina, tunjukilah kami, tunjukilah kami. as-sirata, Asyirata, jalan, jalan. al-mustaqima, Al-mustaqima, yang lurus. yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirata, Syirata, jalan, jalan. alladzina, Alladzina, orang-orang yang orang-orang yang an'amta, an'amta, kau berikan nikmat, kau berikan nikmat alaihim, alaihim, kepada mereka, kepada mereka. ghairi, Ghairi, bukan, bukan. al-maghdubi, Al-maghdubi, jalan yang ditimpakan murka, jalan yang ditimpakan murka. alaihim, Alaihim, kepada mereka, kepada mereka. wala, Wala, dan bukan, dan bukan. ad-dallina, Ad-dallina, jalan orang-orang sesat. jalan orang-orang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim, Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang ditimpakan murka kepada mereka dan bukan jalan orang-orang sesat. bukan jalan yang ditimpakan murka kepada mereka dan bukan jalan orang-orang sesat. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai menerjemahkan surat Al-Fatihah ya, dari awal sampai akhir. Gimana? Mudah ya? Nanti kita akan lanjutkan di surat berikutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya buat kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.